Pada hari ini kita mendengarkan sabda Tuhan dari Injil Lukas bab 6 ayat 1 sampai 5. Pada suatu hari Sabat, Yesus dan murid-muridnya berjalan di ladang gandum. Para murid memetik bulir-bulir gandum, menggisarnya dengan tangan, lalu memakannya. Tetapi beberapa orang Farisi berkata, "Mengapa kalian melakukan sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat?" Maka Yesus menjawab, "Tidakkah kalian baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan para pengikutnya lapar? Ia masuk ke dalam rumah Allah dan mengambil roti sajian. Roti itu dimakannya dan diberikannya kepada para pengikutnya. Padahal roti itu tidak boleh dimakan kecuali oleh para imam." Dan Yesus berkata lagi, "Anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat Fresh Juice, Injil hari ini mengisahkan Tuhan Yesus yang sedang dalam tanda petik meredam serangan beberapa orang Farisi. Awalnya, gara-gara melihat para murid Yesus memetik bulir-bulir gandum, beberapa orang Farisi berkomentar atau bertanya kepada mereka, "Mengapa kalian melakukan sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat?" Sekedar Anda tahu bahwa berdasarkan Traktat Sabat Mishnah bab 7 ayat 2 terdapat 39 kegiatan yang dilarang dilakukan pada hari Sabat. Pada hari Sabat, orang Yahudi dilarang membajak, menabur, menuai, dan lain-lain. Maka bila Anda seorang petani, Anda tidak boleh bekerja di kebun gandum atau anggur Anda pada hari itu. Bahkan pada hari Sabat, orang dilarang menulis atau menghapus 2 huruf atau lebih. Kebayangkan, pada zaman sekarang Anda tidak bisa kirim SMS atau WA karena hanya boleh ketik 1 huruf saja. Memang daftar larangan pada hari Sabat ini terkesan berat dan tanpa kompromi. Komentar atau pertanyaan beberapa orang Farisi itu bisa dibayangkan membuat para murid Yesus jadi salah tingkah dan membuat Tuhan Yesus merasa tidak nyaman. Mereka itu bertanya seperti itu bukan karena mau membantu perkembangan iman orang lain, tetapi sebetulnya dalam rangka ingin menghakimi dan memojokkan para muridnya. Bahkan juga dalam rangka menyombongkan dirinya bahwa mereka lebih baik, lebih saleh, lebih terpelajar dibandingkan para murid Yesus itu. Atas pertanyaan dari orang-orang Farisi itu, Tuhan Yesus kemudian membela
para muridnya. Tuhan membandingkan tindakan para murid itu dengan tindakan Daud bersama pengikutnya dulu saat lapar. Dengan cara itu, sepertinya Tuhan juga mau menunjukkan kepada beberapa orang Farisi itu bahwa mereka sendiri sebetulnya juga masih perlu belajar banyak tentang kitab suci. Bukan hanya ingat daftar larangan untuk hari Sabat ya. Apakah Anda bisa membayangkan reaksi orang-orang Farisi itu sendiri yang kini jadi salah tingkah? Seperti senjata makan tuan. Maka para sahabat Fresius, belajar dari perdebatan yang terdapat dalam Injil hari ini. 1, marilah kita menjadi orang-orang yang bisa menahan diri dari godaan untuk berkomentar ataupun untuk menilai orang lain. Kadang orang cepat atau mudah berkomentar atas perbuatan orang lain, padahal ia tidak sungguh tahu ada pergulatan atau motivasi apa sehingga seseorang melakukan suatu perbuatan tertentu. Dan yang kedua, marilah kita lebih rajin membaca dan merenungkan kitab suci, supaya kita tahu lebih banyak dan mendalam, sehingga memiliki wawasan yang lebih luas tentang sabda Tuhan dan kehendaknya atas diri kita. Sebuah cerita pendek sebagai pemanis renungan pada hari ini. Pada suatu hari, seorang turis dari Amerika mengunjungi seorang rabi Polandia yang termasyhur. Namanya Hafetz Chaim. Turis itu terkejut melihat bahwa rumah sang rabi itu hanyalah sebuah ruangan yang penuh dengan buku-buku. Satu-satunya perabot adalah sebuah meja dan kursi panjang. "Rabi, di mana perabotanmu yang lain?" tanya turis itu. "Kepunyaanmu sendiri di mana?" Sang rabi ganti bertanya. "Kepunyaan saya?" tanya turis itu. "Saya kan hanya seorang pengunjung di sini. Saya hanya lewat." Sang rabi tersenyum dan berkata, "Begitu juga dengan saya." Para sahabat, apa pesan dari cerita yang pendek itu? Pesan ceritanya adalah, ingat ya, jangan mudah berkomentar atas keadaan atau tindakan orang lain. Nanti malah jadi salah tingkah sendiri kita ini. Sampai di sini dulu perjumpaan kita hari ini. Selamat menyambut bulan Kitab Suci. Tuhan memberkati Anda sekalian. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.